Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomaskin, bab 495. Kenapa kamu di sini? Pergilah ke depan dan lihatlah, mungkin saja posisimu ada di depan. Melissa Zhu mengangguk dan berjalan ke depan untuk mencari namanya, dan hasilnya dia memang menemukan namanya di baris kedua. Dia menoleh untuk memberikan syarat pada nenek, dan Melissa Zhu pun duduk. Meskipun nyonya tua tidak duduk di depan, tetapi dia juga senang. Setidaknya ada seseorang dari keluarga Zhu mereka yang dapat duduk di barisan depan, dan itu adalah tanda status mereka. Setiap orang duduk satu persatu, dan waktu pun hampir tiba. Tiba-tiba, lampu meredup dan lampu di podium menyala. Dalam keremangan, beberapa sosok berjalan ke bawah. Semua orang tahu bahwa itu adalah orang besar di baris pertama. Gael Zhu juga sangat bersemangat dan berkata, "Ibu, lihat, bukankah itu adalah CEO He?" Nyonya tua mengangguk. Ini adalah pertemuan dekat pertama mereka dengan orang kaya, dan dia memang sedikit bersemangat. Selain itu, mereka samar-samar juga bisa mengenali Weston Meng dan Axel Sun. Hah? Siapa orang itu? Sesosok pria berjalan di depan Sebastian He dan yang lainnya, bahkan Axel Sun pun berada setengah di belakangnya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Tetapi mereka tidak tahu siapa sosok itu. Nyonya tua juga menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dia masih muda. Kapan kota Donghai memiliki pemuda berbakat yang begitu hebat? Sosok itu jelas bukan Hernando Sue, dan bahkan jika itu adalah Hernando Sue, dia juga tidak dapat memiliki status itu. Kota Donghai benar-benar menyembunyikan orang-orang hebat. Nyonya tua dan Gael Zhu benar-benar merasa tertinggal di belakang, bahkan seorang pemuda adalah eksistensi yang harus dia hormati. Thomaskin dengan lancar duduk di tengah baris pertama dengan Axel Sun dan Juan Wang duduk di sebelahnya. Sebastian He bersiap untuk naik ke atas panggung dan memimpin konferensi pers. Melissa Zhu duduk di baris kedua dan merasa sedikit sempit. Dia dikelilingi oleh pengusaha yang tidak dikenalnya, atau kepala keluarga besar yang memiliki status yang jauh lebih hebat darinya. Tiba-tiba, wanita di depan menoleh ke belakang dan sangat terkejut. Melissa Zhu, kenapa kamu ada di sini? Melissa Zhu mengerutkan keningnya dan berkata, Viviana Chao. Viviana Chao adalah teman sekelas kuliah Melissa Zhu. Dia juga adalah seorang gadis dari keluarga kaya, tetapi dia bukan orang lokal, melainkan orang Beijing. Setelah lulus dari universitas, Viviana Chao langsung kembali ke Beijing. Keduanya sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan mereka tidak menyangka akan bertemu pada kesempatan ini. Viviana Chao mendengus dengan sinis dan berkata, Melissa Zhu, bukankah hidupmu biasa-biasa saja selama bertahun-tahun? Kamu masih bisa duduk di baris kedua. Meski baris pertama dan baris kedua bersebelahan, tetapi statusnya sangat berbeda. Yang bisa duduk di baris pertama adalah orang-orang terdepan yang sebenarnya. Melissa Zhu hanya bisa tersenyum dengan sedikit canggung. Meskipun dia sangat kesal, tetapi keluarga Viviana Chao memang lebih hebat darinya. Selain itu, Melissa Zhu bisa duduk di baris kedua juga bukan karena tergantung pada kemampuannya sendiri, melainkan keluarga He yang mengaturnya. Karena itu, sebaiknya Melissa Zhu tidak berbicara. Konferensi akan segera dimulai. Thomaskin menoleh ke belakang dan kebetulan melihat Melissa Zhu. Melissa Zhu menoleh ke arah suara itu dan tiba-tiba tercengang. Kak Thomas. Dia telah bertemu dengan Thomaskin sebelumnya, jadi tidak heran jika bertemu dengannya lagi, tetapi Thomaskin ternyata duduk di baris pertama.
Apalagi itu adalah posisi paling tengah. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 496. Mereka semua temanku. Tidak semua orang yang bisa duduk di baris pertama, jika tidak Viviana Chao barusan juga tidak akan pamer dengan Melissa Zhu. Duduk di baris pertama adalah bos-bos besar yang bernilai miliaran, artis yang sangat terkenal, pemimpin, dan lain-lain. Tetapi Thomas Kin menoleh dan berkata, "Melissa, ayo duduk di sini." Hah? Melissa Zhu sedikit tercengang. Begitu banyak orang yang melihatnya membuatnya sedikit kaku. Duduk di sana. Dia juga ingin, tetapi apakah Thomas bisa membuat keputusan seperti itu? Begitu Thomas Kin selesai berbicara, Ketua Sun langsung berdiri dan berkata, "Kalian geser sedikit ke sana." Begitu Ketua Sun berbicara, semua orang langsung berdiri dan berpindah ke samping untuk memberikan tempat duduk yang kosong. Sampai pada Viviana Chao yang duduk paling terakhir. Setelah berdiri, dia tidak punya tempat untuk duduk, tetapi tidak ada yang peduli padanya, dan ekspresinya seketika menjadi sangat tidak enak dipandang. Melissa Zhu berjalan ke baris pertama dan duduk di sebelah Thomas Kin dengan wajah yang terheran. Orang-orang besar yang ada di sekitarnya membuatnya seolah-olah sedang bermimpi. Viviana Chao menggertakkan giginya dan duduk di tempat di mana Melissa Zhu duduk barusan dengan wajah yang penuh amarah. Dia baru saja menyindir Melissa Zhu yang duduk di belakang karena bergaul dengan tidak baik, tetapi dia malah pergi ke tengah barisan pertama. Karena Melissa Zhu masuk ke barisan pertama, Viviana Chao pun tergeser ke belakang. Itu sungguh memalukan. Kamu yang bermarga Zhu, tunggu saja. Melissa Zhu duduk di sebelah Thomas Kin dan menyaksikan Sebastian He berbicara di atas panggung dari jarak yang dekat dengan sangat terkejut. "Kak Thomas, kenapa kamu?" Melissa Zhu ingin bertanya bagaimana Thomas Kin bisa memiliki muka yang begitu besar. Orang-orang di sekitarnya adalah bos besar yang bernilai miliaran atau puluhan miliar. Dan merupakan pengusaha hebat di kota Donghai, sedangkan Thomas Kin hanyalah tuan muda dari keluarga yang merosot. Seharusnya dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Thomas Kin hanya tersenyum dan berkata, "Mereka adalah temanku." Oh. Bagi Melissa Zhu, penjelasan Thomas Kin sama saja seperti tidak menjelaskan. Hubungan macam apa teman itu? Ada banyak jenis teman. Seharusnya dia dan Weston Meng juga teman, karena mereka memiliki kontak bisnis, tetapi CEO Meng jelas tidak akan memberinya muka yang begitu besar. Mungkinkah Thomas Kin pernah menyembuhkan mereka? Itu adalah satu-satunya kemungkinan. Sebelumnya, Thomas Kin berhubungan dengan Weston Meng, dan kemudian CEO Meng pun dapat merekomendasikannya pada orang lain. Setelah memasuki lingkaran kelas atas, semua orang menyadari bahwa ilmu kedokteran Thomas Kin sangat bagus, jadi dia bisa memiliki koneksi yang seperti ini. Melissa Zhu sekarang hanya menemukan alasan yang seperti itu, dan hanya bisa begitu. Tidak ada yang istimewa dari isi konferensi pers itu. Isinya hanyalah beberapa perumahan baru dari real estate keluarga He, dan gedung-gedung hunian kelas atas di kawasan villa. Posisi real estate keluarga He tidak tergoyahkan di Provinsi Handong. Hampir setiap perumahan berada di lokasi prima. Meski harga rumah di kawasan sekolah sangat tinggi, tetapi tetap saja sangat sulit untuk menemukan rumah. Tepat ketika Sebastian He berbicara tanpa henti, sebuah mobil dari Beijing tiba-tiba berhenti. Seorang pemuda berjas putih dengan mengenakan kacamata hitam masuk bersama dengan dua pengawal di sampingnya. Ketika sampai di pintu masuk, mereka pun diberhentikan oleh satpam. "Maaf, konferensi telah dimulai, kamu tidak bisa masuk sekarang." Pemuda itu langsung mengerutkan keningnya dan ekspresinya terlihat tidak senang. Seorang pengawal maju dan menamparkan wajah satpam itu dengan tangannya. "Apa kamu tidak punya mata? Beraninya kamu menghentikan Tuan Muda Yu?" Bersambung.